Hari ini ada beberapa pengiriman Alkai, barang yang sudah kita kemas. Itu saya hanya minta barang yang dipastikan, barang diplastikin, dibungkusin agar barangnya itu tidak basah. Karena apa? Kalau nggak diplastikin, walaupun jarak dekat, kalau jarak jauh itu pastinya harus tebal kan, tebal untuk menahan ini. Jadi kalau bagian dalam disobek, masih ada satu lagi di bagian dalamnya gitu, agar memang barangnya itu utuh sampai sesuai dengan yang kita kirim seperti itu, sampai juga seperti itu. Untuk tentang item baru kan banyak, tergantung dari market kita gitu. Kita mau lari jualnya kemana gitu. Boleh coba dengan pakaian anak, pakaian dewasa atau atasan, semuanya ada segmen pasarnya, semuanya ada cara perencanaan menjual strategisnya. Cara perhitungan dalam satu item itu sama, hitungannya juga sama, semua item itu bisa diolah gitu. Tapi untuk harganya memang beda-beda, dia tergantung berdasarkan item. Harga bal itu mengikuti item, karena memang tiap bal itu beda-beda item, beda modalnya. Kadang sama itemnya, beda brand balnya itu beda juga dengan harganya gitu. Karena tiap bal itu begitu, dia ada yang mahal, ada yang murahnya, ada yang murah, ada yang mahalnya gitu. Karena mengikuti modal orang jual gitu. Anda kalau mau coba jual bal, nggak tentukan aja itemnya apa yang mau kita buka gitu. Nah, item yang kita buka terus konsisten dalam satu item itu, yang berganti-ganti itemnya. Karena apa? Kalau kita berganti item, personal branding kita nggak akan dikenal orang, jadi orang nggak akan tahu apa yang harus kita jual gitu. Makanya harus fokus dengan satu item itu, continue satu item. Setelah kita membuka item tersebut, kita pastikan bahwa kita tuh mau istiqomah dengan item itu gitu. Karena apa? Karena tiap bal itu yang belinya beda-beda item. Kecuali pakai anak, kalau anak itu lebih ke random ya, isinya lebih ke campur. Kenapa campur? Memang dia campur, ada atasan bawahan, memang udah disiapkan dari sana, memang campur ya. Itu untuk pakaian anak-anak. Beda halnya dengan pakaian dewasa. Kalau dewasa dia memang per item gitu. Untuk kuantiti juga dia beda, kuantiti anak tebal, anak tipis. Anak tipis itu biasa lebih banyak, karena apa? Bahannya, materialnya kan tipis-tipis, material tipis-tipis, dan isinya memang lebih banyak ya daripada anak tebal. Nah, untuk mengetahui, untuk pemula bebas buka yang mana, tapi saya sarankan lebih condong ke anak tipis terlebih dahulu. Kenapa? HPP-nya, modal per piecesnya itu lebih minim daripada anak tebal gitu. Karena anak tipis juga dia orang tuh nggak ini, mungkin peminatnya lebih banyak karena dia itu nggak menghitung tempat gitu. Karena anak tebal kan dia lihat suasana gitu, biasanya gitu, larinya ke situ kalau saya main pasar. Tebal lebih ke anak-anak yang suka pakai motor, bisa juga buat penghangat, biasa laku juga di musim hujan. Tapi kalau pemula lebih baiknya karena santai terlebih dahulu, itu menurut aku. Karena apa? Anak santai itu lebih ke ini, mereka tuh lebih ke netral ya. Jadi orang-orang pakai itu buat tidur bisa, buat hari-hari gitu, itu lebih, karena isinya itu memang ini dia, kaos seperti itu sih, dress, celana pendek, itu dominan ke pendek kalau anak-anak, anak tipis. Isinya lebih banyak 1000 pieces. Harganya di 7 juta, jadi modalnya 7.000 per pieces gitu. Untuk dari kategori anak itu banyak dia itemnya, ada anak tebal, anak tipis, ada CTW. CTW itu dia tuh larinya ke training ya, ke training. Jadi CN, jogger, hoodie anak gitu. Dia lebih ke training. Kalau Anda main training anak, itu bisa, itu juga laku untuk training anak itu. Harganya di 4 jutaan kalau nggak salah. Bisa di bawah 4 juta dia. Isinya mungkin di 300-an, karena apa? Dia memang tebal-tebal. CTW itu dia memang buat training, ada jogger, CN, hoodie gitu isinya. Iya. Item dewasa apa aja, Bang? Item dewasa banyak. Jadi semua item jenis pakaian itu memang ada dalam satu bal. Nah, makanya kalau buka bal itu, yang pertama itu harus mengetahui segmen pasar dulu. Kegagalan orang dalam memulai itu, yang pertama, orang itu nggak mengenal pasar, dia tuh nggak mempunyai rencana. Terus keuangan berantakan, mentalnya kurang, itu kegagalan orang dalam mulai usaha. Hal yang harus kita hindari dalam berbisnis itu. Kalau kita udah bisa menghindari melawan 4 itu,
insya Allah kemungkinan sukses akan lebih besar. Kalau kita udah punya mental strategis yang oke, mengenal pasar, mengatur keuangan yang baik, insya Allah kemungkinan sukses akan lebih besar. Karena memang begitu sistemnya. Untuk item-item yang laku juga, dia itu item laku itu tergantung dari biasanya dari musim-musim gitu, musim-musim. Jadi kadang musim item tersebut ini kurang, tapi tetap laku dia, tapi peminatnya kurang ya. Karena apa? Kita kan mengikuti zaman. Saat orang lagi rame-ramenya booming pakai jumpsuit, musim jumpsuit, orang booming juga pakai CM, musimnya CM, hoodie. Tapi kalau kaos dengan MJP itu, kalau item cowok itu netral ya, ini nggak ada musim-musiman, dia lah gayanya begitu-gitu aja gitu. Untuk membeli bal itu agar aman gimana loh bang, banyak insangnya begitu. Untuk dalam membeli satu barang, kita itu tinggal memastikan aja ke toko yang kita mau belanja gitu. Nah, kita harus mengetahui apa yang dia jual, di mana lokasi dia, di mana tempat dia berdagang, dan berapa lama dia berdagang. Nah, setelah itu kalau memang ada waktu, boleh langsung datang ke gudang dia. Buat apa mau datang ke gudang dia, kan kita jauh, buat memastikan itu. Tapi kalau jauh bisa dengan memastikan aja, dengan mengetahui bahwa memang dia berdagang baik, insya Allah tingkat untuk meminimalisir hal-hal yang tidak kita inginkan itu lebih kecil gitu. Dan semua item itu memang bisa diolah, semua item itu ada segmen pasarnya, dari anak-anak, dewasa, atasan bawaan dia bisa diolah. Tinggal lagi kita memutuskan mana gitu. Kalau masih bingung juga dalam memilih satu item, kita bisa mulai dengan apa yang kita suka aja, apa yang kita suka pakai gitu. Contoh, kakak baru mau pemula nih, tapi mau bingung nih mau buka apa, itu hal yang wajar. Keraguan itu hal yang wajar. Tapi kakak bisa mulai dengan cara mengikuti hati kakak dan menjual apa yang kakak suka gitu. Bisa mulai begitu. Jadi jangan tersentak gitu. Jangan stop di sana. Untuk pengiriman bisa ke seluruh Indonesia ya. Karena memang barangnya udah dihandle sama ekspedisi yang udah terpercaya. Mereka udah bisa memastikan bahwa barangnya sampai dengan tujuan gitu. Kakak tinggal stay aja di rumah, barang akan tiba juga pas waktunya gitu. Untuk mengenai ongkir juga tergantung dari ini ya, perjalanan, tergantung dari tujuan. Semakin jauh jelas semakin mahal ongkirnya gitu. Tapi ada beberapa tempat, ada beberapa travel yang ada via ini per BM per kubik dia mainnya. Nah itu biasa lebih murah dia daripada kita ngambil per bal. Kayak di tujuan ke Manado, ke Ambon itu biasanya ada yang sistem per kubik. Biasa kita pakai itu Bunaken. Jadi dia tuh per 4 bal biasanya, kan dihitung diameter gitu, panjang kali lebar. Kalau di bal ini biasa 4 bal, itu ongkirnya sampai ke tempat itu ke 750. Tapi ada biaya tambahan dia ke alamat tujuan gitu, tergantung dari jaraknya gitu. Ada yang 50, ada yang 100, tergantung dari jaraknya. Jadi bal itu dikenal bukan dengan BB berat ya, karena berat bal itu dia walaupun listnya sama, ada beberapa item yang memang nggak bisa bikin dengan berat yang sama gitu. Jadi bal itu berdasar diameter, panjang kali lebar kali tinggi kan gitu. Karena ada beberapa item yang memang nggak bisa dibikin berat ya, seperti boneka, jaket kulit itu biasanya renta dia. Topi nggak bisa berat dia, karena apa? Barang itu renta. Kalau dia dibikin padat seperti layaknya bal biasa dengan timbangan yang biasa, OBB-nya biasa, dia akan riziknya akan lebih besar gitu. Dalam memulai satu bisnis itu yang perlu itu adalah perencanaan dalam strategis pemasaran gitu. Setelah kita mempunyai perencanaan, ada strategis dan pemasaran, kita harus ada nilai value, nilai V dulu, nilai tambah dari satu item yang kita punya gitu, untuk membedakan barang kita dengan barang yang lain. Nah setelah itu bisa kita mulai dengan berdagang, memulai, dan tetap
baiknya itu usaha itu dengan modal yang pertama gitu. Jadi setiap usaha itu jangan didasari dengan nafsu. Jadi setelah kakak memutuskan untuk membuka satu item, setelah tembus item itu kakak bisa membuka kembali. Jangan sampai belum tembus item itu kakak menambah kembali, nanti kan keuangannya akan berantakan. Itulah kakak, kalau uangnya belum tembus dan membuka satu bar, kakak bisa cari segmen pasarnya, cari pemasaran buat melakukan barang tersebut agar cepat kembali modal. Tapi setelah keluar modalnya, jangan tunggu-tunggu karena uang itu bentuknya kan manis. Nah, tunggu-tunggu, langsung aja dibelikan barang lagi. Jadi sistemnya itu menampung di barang, menabung di barang. Salah satu membuat berbisnis sukses itu mereka nggak mau buat uangnya itu bekerja gitu. Yang sampai uang kita itu yang membuat kita bekerja. Beda ya ceritanya, uang yang membuat kita bekerja atau kita yang membuat uang bekerja, itu beda. Jadi kalau ada uang, kerjakan, suruh dia kerja gitu, suruh dia mencari uang buat kita. Nah, dalam item bal itu ya, kalian harus tahu, karena item bal itu banyak jenisnya. Tinggal tentukan aja di jenis apa yang kalian mau butuhkan. Yang awal personal branding kalian. Dan jangan pindah item gitu. Nanti kalau pindah item, orang nggak akan tahu apa sih yang dia jual. Contoh gini, ada seseorang penjual pakaian thrifting. Dia itu, ini kegagalan dia tuh kayak gini. Dia sebenarnya bukan gagal karena manajemen dan perencanaannya aja, strategisnya yang kurang matang atau kesabarannya yang kurang sabar gitu. Jadi gini, setelah dia memutuskan membuka satu item, nah kan item itu kan menurut dia kurang cepat lakunya karena yang lain pada 1 minggu habisnya dalam 1 bal, sementara dia udah 1 bulan. Dia pindah ke item lain, padahal item yang pertama dia buka belum kembali uangnya gitu. Dia coba ke item lain. Nah begitu juga setelah ini ya, dia lihat yang lain lebih item yang rame, dia buka item lain juga. Itulah membuat orang gagal. Jadi berantakan, manajemennya berantakan, dari keuangan, dari apa yang mau dikelola itu berantakan, nggak terstruktur gitu, nggak rapi. Nah makanya harus fokus dengan satu item. Kenapa fokus satu item? Kita harus menaikkan personal branding namanya. Jadi setelah orang mengetahui apa personal branding kita, apa yang kita jual, kita bisa pindah dengan item yang lain gitu. Itu juga baik gitu. Jadi harus continue dalam satu item dulu. Nah, setelah orang mengetahui toko kita, dalam kita berdagang apa, menjual fashion apa, bentuknya bagaimana, dan materialnya apa, orang udah tahu, mau di offline orang udah tahu, baru kita pindah ke item lain, itu bagus juga. Jadi dia terstruktur, teratur gitu. Jadi tetap aja mulai dengan item apa aja yang disuka, konsisten dalam satu item. Buat teman-temanku yang mau usaha juga jangan bingung dalam ini memutuskan, tetap konsisten aja dalam berdagang. Di bal itu semua itemnya udah kita bahas. Bal itu kan yang perlu kan, yang kalian pengen tahu itu kan modal dalam satu perpicisnya. Nah, perpicis thrifting ini itu bisa dikelola semua. Kita kupas dari pakaian anak. Pakaian anak itu isinya kurang lebih 1000 pieces loh. Harga di 7 jutaan. Jadi kita bagi aja harga beli kita dengan harga per pieces dalam satu bal itu gitu. Harga beli kita dalam satu bal 7 juta dibagi dengan 1000 pieces gitu. Berarti ke modal HPP-nya dalam satu pieces itu Rp7.000. Treatment tetap sama, pisahkan yang barang yang kualitas A, B dan C-nya gitu. Karena satu bal itu dia ada sistem, ada barang ekor, barang kepala, dan barang badan. Nah kita biasanya barang-barang kepala itu buat naikkan profit penjualan angkanya gitu. Biasanya kalau anak tipis itu dipisahkan orang minimal 200 pieces. Kita hitung begini, modal kakak 7 juta rupiah dalam satu balnya. Kakak udah pisahkan barang kepala yang naikkan harga profit tadi di harga 30.000 dalam 200 pieces. Kita kalikan sekarang 300 dikali 30.000 dikali 200 kan, berarti 6 juta. Barang kakak masih 800 pieces lagi. Modal kakak udah kembali 90%. Kan begitu. Sama kayak item-item lain juga begitu ya hitungannya. Jadi makanya harus mengenal pasar terlebih dahulu gitu.
kalau pemula itu semua item baik, tapi lebih baik pilihlah item-item yang HPP-nya itu masih minim, jadi kita tuh nggak kewalahan gitu, buat jualnya. Karena kalau kita item beratnya bagaimana Kak? Item berat itu banyak kategorinya. Contoh jaket kulit itu masuk item berat. Sudah tuh jaket tebal itu item berat, jaket audit itu item berat. Karena apa, HPP-nya itu di angka 40-an dia. Kalau kita nggak tahu apa yang harus dijual mahal, apa yang bisa naikkan profit penjualan harga angkanya, kita akan kewalahan buat mengolahnya gitu. Tapi kalau item-item yang standar, nanti kita bisa mulai dengan item yang HPP-nya lebih murah dulu kalau untuk pemula itu. Nanti setelah mengetahui apa yang enak dijual, dan kita udah memahami dalam satu item, kita bisa pindah ke item lain. Tapi dia tuh naiknya tuh step per step gitu, jangan langsung naik ke item berat. Nantinya begitu juga bagus. Jadi pindah ke dari anak tebal, kalau kita tipis, kalau kita udah memahami, boleh pindah ke anak-anak, pos anak-anak dulu. Tapi kalau kita awalnya memutuskan untuk item cewek, kita boleh lari ke anak pakaian cewek dengan panjang, dengan pendek, bisa lari ke sana. Nanti setelah kita memahami dua item tersebut, boleh pindah ke lari item yang lebih keras, ada dress katun, dress chiffon. Gitu. Banyak orang tanya tentang perbedaan bal dari bal Jepang, Korea, dan Cina. Nah Kak, untuk perbedaan bal itu memang ada, tergantung Kakak segmen pasarnya apa dulu gitu. Jadi semua brand bal itu, mau Jepang kah, mau Korea kah, mau Cina kah, itu ada kelebihan masing-masing ya dalam satu bahan, satu material gitu. Ada yang kelebihan dari fashion, ada yang kelebihan dari bahan dan warna, ada kelebihan dari brand gitu. Nah tinggal Kakak marketnya kemana nih? Bang, market saya ke brand, bisa lari mungkin yang besar ada di Jepang gitu. Bang, market saya ada di warna dan bahan, mungkin bisa lari ke Korea atau size. Bang, model dan fashion bisa lari ke Cina. Nah kan semua itu brand itu ada market pasarnya, tinggal tentukan aja gitu. Market kita di mana nih? Kita mau jualnya kemana nih gitu. Kita harus mengenal pasar, makanya tuh tujuan utama itu yang harus kita kenal itu pasar terlebih dahulu. Kita harus mengenal pasar. Setelah kita mengenal pasar, kita baru masukkan satu produk, itu kan lebih enak buat kita memesan satu produk tersebut gitu. Gitu. Memahami pasar itu lebih penting. Memahami pasar, mengatur manajemen keuangan yang baik, membangun mental itu yang utama, mengenal pasar itu yang kedua gitu. Karena kalau kita siap untuk untung dan ruginya, kemungkinan sukses itu akan lebih besar, kemungkinan untung itu akan lebih besar. Itu faktanya Kak, kita nggak bicara tentang ini ya, bicara tentang faktanya begitu. Seseorang yang sukses itu seseorang yang punya mental, seseorang yang berani keluar dari zona aman, seseorang yang nggak takut pada kali-kali kehidupan gitu. Makanya harus dibangun namanya mindset. Mindset itu sangat penting. Mindset itu adalah sebuah perencanaan atau pengaturan dalam satu tindakan Kak. Kakak bisa memulai dengan item apapun. Dan ini kakak berdagang. Dagang itu kan punya perencanaan dan strategis gitu. Agar kakak tuh mendapatkan nilai tambah dari toko-toko lain. Dan kakak bisa mulai dengan begini Kakak. Dan ini kakak tuh membukanya kaos cewek dengan panjang. Ini sebenarnya udah umum sih. Mungkin kakak juga sebagai pendengar udah pada tahu. Kaos cewek untuk menaikkan nilai value-nya tadi atau nilai tambah dalam satu item tadi, kakak bisa memulai dengan bajunya di laundry terlebih dahulu, barang-barang kepalanya, barang-barang profitnya, atau barunya disetrika terlebih dahulu, dikasih tag label biar kelihatan baru, dikasih plastik biar kelihatan wow. Itu kakak menaikkan profit penjualan angka dalam satu item gitu. Kakak bisa mulai itu. Dan barang thrifting ini Kak, barang ini juga udah banyak di mall juga udah banyak. Jadi kakak bisa dapatkan di mana aja gitu. Banyak yang bingung dalam modal per pieces dan angka penjualan yang beredar gitu. Jadi begini, ada yang menanyakan begitu. Kakak buka satu bal. Contohnya kita bahas karena kita udah masuk ke ini, kita bahas pakai anak tipis saja. Anak tipis isinya 1000 pieces, harganya di 7 juta, modal 7.000 rupiah. Kenapa bang orang bisa jual 410, 510 dalam satu balnya, padahal modalnya udah 7.000. Kan saya bilang tadi seperti ini, ada barang kepala, barang badan, barang ekor gitu. Kalau kita udah untung ya kita beli cepat aja. Bahkan sebagian juga kalau kita memang ada pasarannya, bisa kita bagian gateway aja buat naikkan traffic akun kita untuk mengenal algoritmanya gitu. Itu
strategi pemasaran orang, kakak juga bisa begitu, jangan bingung gitu. Makanya tuh harus mengenal pasar terlebih dahulu kan, harus pandai memisahkan, memilah dalam satu item gitu. Gitu. Untuk pemasaran thrifting ini kakak bisa, tadi kan udah rame, mau kakak offline sekarang udah dikenal gitu. Karena apa? Dia kan mengikuti fashion, mengikuti model. Dan banyak juga orang yang salah kaprah bahwa pakaian bekas itu pakaian yang bekas dipakai orang atau pakaian yang diambil dari sampah-sampah di luar negeri. Dan faktanya nggak begitu. Jadi barang ini memang dikumpul dalam satu box. Setelah itu ada sebagian juga yang sisa mall, sisa di gudang, konveksi gitu. Makanya dia tuh ini mengikuti zaman, mengikuti perubahan model, mengikuti fashion. Tingkat riskan dalam kerugian untuk usaha thrifting ini lebih kecil kak daripada usaha yang ini. Karena apa kakak? Ini pakaian ini memang pakaian ini dicari orang gitu. Karena apa? Indonesia adalah kota model, dunia negara model. Jadi orang tuh suka barang-barang yang kini kan semakin lama negara kita kan semakin maju. Dengan kemajuan itulah orang-orang banyak punya hobi-hobi yang baru gitu, punya fashion yang baru, kuliner yang baru, begitu. Jadi jangan bingung dalam membuat satu item, maka bisa mulai dengan item apapun. Karena udah kita bahas di VT-VT sebelumnya, semua item itu bisa dikelola, semua item itu bisa menjadikan cuan untuk kita. Asal kita mempunyai target pasarnya, mempunyai perencanaan dalam sebuah pasar gitu. Perencanaan dalam sebuah pasar itu gampang kak untuk mengetahuinya. Kakak tinggal lihat aja pasar kakak ini kemana larinya, siapa sih customer terbesarnya gitu. Kakak bisa memulai dengan yang tersebut gitu. Kalau tetap masih bingung, kakak bisa memulai dengan apa yang kakak suka terlebih dahulu gitu. Jadi jangan terhambat karena di kebingungan tadi gitu. Harus berani melawan kebingungan. Orang yang tidak terhanyut di arus, ada orang yang bisa melawan arus gitu. Kalau kita ikut arus, kita akan terhantam, entah itu di bebatuan, entah itu di bawah jurang, kan begitu logikanya. Jadi harus bisa melawan rasa takut. Kalau kita berdagang itu harus bisa melawan rasa takut. Ketakutan jangan menjadikan ketakutan itu menjadi penghalang buat kita mengejar kesuksesan gitu kan. Ya, tetap semangat, selalu optimis, kejar impiannya gitu. Jangan bingung dalam buka satu item. Semua item itu ada pasarannya gitu. Mulai dari apa aja. Dan juga banyak juga yang takut belanja di Bandung karena katanya di Bandung itu banyak ini orang-orang yang jual bari pack. Nah, perlu saya jelaskan lagi, dimanapun kejahatan itu pasti ada. Penjual repack itu ada dimanapun. Itu hanya dilakukan sama oknum-oknum gitu. Oknum-oknum yang memanfaatkan situasi, kondisi, dan keadaan. Karena apa di Bandung ini banyak orang memanfaatkan keadaan di Bandung. Kan dikenal Bandung ini sebagai kota fashion. Di Bandung ini dikenal sebagai penjual thrifting gitu. Jadi orang memanfaatkan, mencari mangsa-mangsanya itu untuk membumbui rayu-rayuan seperti mengasih barang yang murah, mengasih barang yang bagus dengan harga yang murah gitu. Nah biasanya itu target mereka itu biasanya itu pemula gitu. Jadi pemula sudah bertanya kepada pedagang yang amanah, berapa nih pakai anak tipis, harganya 7 juta seandainya kan. Nah nanti oknum itu akan cari tahu mungkin di sosmednya atau cari apa kakak pernah bikin status mencari anak tipis, nanti akan dicari, nanti mereka akan DM nawarkan harganya karena mereka udah tahu pasarannya. Mereka tembak aja dengan harga 4 juta gitu. Kan nggak ada gitu. Makanya itu orang-orang target mereka itu biasanya oknum target mereka itu pemula gitu kan. Karena pemula itu lebih condong ke ini, lebih gampang menurut mereka karena mereka pemula biasanya nggak tahu harganya. Kita juga sebagai penjual juga tetap hati-hati. Makanya saya tuh kepada siapapun pembeli saya harus mengetahui siapa dia sih, buat apa, biar kita mengetahui siapa sih yang membeli barang ini gitu. Jadi orang juga tahu. Makanya kita diwajibkan itu video call itu, CC. Kalau kita sama-sama mengenal satu sama lain. Nah, makanya saya bilang tadi di Bali ini kan dia ukur dari diameter kan panjang kali lebar deh. Karena apa, hitungannya kan sampai ke Indonesia ini kan dia kan biasanya kan per cm per kubik gitu orang.
makanya orang tuh dukung dengan diameter. Kalau di situ biasanya bakaran. Jadi saya itu ada yang 40 kilo, ada 90 kilo, ada yang 100 kilo. Untuk banding-banding kan banyak yang bertanya, apa sih bang kelebihan barang paket usaha dan bal-balan? Saya bukan jadi kaum banding-banding ya, cuman kita ini aja kita bahas kekurangan dan kelebihan. Apa sih kelebihan bank dan apa sih kelebihan drifting, apa sih kelebihan kekurangan bank dan apa sih kekurangan usaha paket usaha gitu. Jadi begini kak, semua itu ada kelebihan dan ada kekurangan ada. Kita bahas dari kekurangan terlebih dahulu. Kekurangan bal itu apa? Kekurangan bal itu barang yang kita tak beli, kita hanya mengetahui itemnya tapi nggak tahu isinya gitu. Dan harganya lebih mahal dari paket usaha. Dan kekurangan paket usaha itu dia yang barangnya nggak utuh gitu, pasti nggak ada lagi barang-barang yang jackpot gitu. Dan BB-nya pun dia lebih ini karena udah dipecah, biasanya paket usaha juga drifting itu dipecah dari bal juga. Dan kelebihan bal itu dia itu barangnya utuh, maka masih ada peluang mendapatkan barang-barang jackpot, barang-barang kepala atau barang yang pokoknya akan mendapatkan satu bal yang utuh, warnanya utuh sesuai yang disiapkan dari sana. Itu yang kita dapatkan. Sementara hal itu nggak dapatkan dalam paket usaha gitu. Tapi bukan masalah paket usahanya nggak bagus, bagus juga untuk pemula juga bagus untuk belajar. Nanti setelah dapat uangnya, cobalah mulai buka balnya gitu. Kalau kita banding-bandingkan, mending kalau menurut saya mending ke bal dulu. Gitu. Jadi begitu kak. Gak mengenal item aja, mengenal pasar gitu. Kalau kita udah mengenal pasar, dalam satu pasar kita akan lebih enak buat mengolah, masukkan satu produk gitu. Makanya kan sangat dibutuhkan itu personal branding. Makanya saya bilang harus fokus dalam satu item terlebih dahulu, jangan pindah-pindah item. Setelah kita fokus dalam satu item tersebut, kita akan mempelajari satu item itu. Gitu. Sampai orang tahu apa sih yang kita jual, apa sih personal branding kita gitu. Jangan pindah-pindah item, jangan takut dengan mengelola satu item. Karena semua item itu ada ilmunya, semua item itu ada kelebihan, ada ininya. Ya, tinggal buka aja. Gitu. Kalau kita bingung-bingung, kita akan ketinggalan nanti. Orang-orang yang baru mau jalan, yang langsung jalan, kita yang sudah berjalan, tapi kita stuck di tempat, nggak berjalan sampai habis, kita akan ketinggalan nanti sama orang berjalan. Kalau bisa kita yang lebih tahu, kita yang harus lebih memahami gitu. Kita yang lebih mengenal, yang dulu mengenal, kita harus yang mendahului gitu. Yang sampai orang kita yang udah lama mengenal tapi kita bingung dalam memulai itu. Orang yang baru mengenal langsung memulai, kita akan terkejut kalah nantinya. Itu. Jadi harus punya mental terlebih dahulu. Mentalnya harus dibenahi dulu. Makanya kegagalan bisnis ini berulang saya bilang, kegagalan bisnis itu hal-hal yang tidak bisa kita hilangkan itu tidak mempunyai rencana yang baik, tidak mengenal pasar, keuangan berantakan atau mental yang kurang. Itu gagal dalam berbisnis itu biasa di sana. Jadi kalau kakak udah bisa hindari 4 hal tersebut, kemungkinan sukses itu akan lebih besar kan, yakinlah. Karena apa? Kakak udah ada perencanaan, udah mengenal pasar, udah tuh keuangannya rapi, tidak berantakan, mental kakak ada, kemungkinan sukses lebih besar gitu. Bisa memulai item apapun pokoknya, jangan takut dalam memulai. Tiap item itu ada kelebihan. Kita kan sudah kita bahas di video sebelumnya untuk mengenai hitungan per pieces dalam satu item itu kan sudah kita bahas, kita kupas, semuanya bisa diolah gitu. Tinggal kakak mulai dari yang mana dulu gitu. Nanti setelah memulai satu item, fokus dengan item tersebut, jangan pindah-pindah gitu. Karena kalau kita pindah, kita nggak akan dapat segmen pasarnya, nggak akan tahu gitu kemana sih personal branding kita. Orang nggak akan mengenal kita sebelum kita mempunyai kefokusan dalam satu item itu gitu. Makanya harus fokus terlebih dahulu gitu. Jadi jangan bingung dalam item itu. Nggak bisa mulai dengan pakaian anak atau apa. Nah ini membedakan apa sih, kenapa dress chiffon lebih mahal daripada dress katun.
Yang pertama karena isinya memang dress katun sifon itu lebih banyak. Yang kedua memang dia tuh peminatnya juga lebih banyak kalau dress sifon itu. Kuantitinya jauh lebih banyak dari sifon karena dia bahannya tipis-tipis. Kalau dress katun itu lebih ke tebal ya. Kalau dress katun paling banyak dia 400 pieces dia. Sementara kalau dress sifon itu bisa di 4,5 gitu. Nah, ini dress sifonnya. Kalau AJ ini kodenya LSDL, jadi Ladies Chiffon Dress Long. Jadi dia itu dress chiffon yang panjang-panjang, yang panjang-panjang. Jadi tinggal ini aja segmen pasar kita aja kemana gitu. Mau dress katun itu baik, dress chiffon itu baik. Ada juga dress katun yang mini chiffon gitu. Nah ini contoh pakai anak tipis. Nah tipis ini sudah saya bilang tadi, dia harus campur gitu. Jadi satu bal itu ada atasan, bawahannya gitu, dicampur. Kakak mau cari celana anak, mau cari baju anak, dress anak, ada dalam satu item, satu bal gitu. Tapi kalau item dewasa itu lebih ke per item. Ada yang campur tapi nggak banyak. Yang campur itu paling CM mic jogger atau track top, mic track pen gitu. Training biasanya dia. Gitu. Nah kalau ini wedding ini wedding dress. Apa sih bang kelebihan bal Jepang, bal Korea dan bal Cina itu? Mereka ada sisi baik masing-masing, ada kelebihan masing-masing ya. Contoh bal Jepang itu kan dikenal sama brandnya, sedangkan bal Korea itu dikenal sama bahan dan warna ya. Sementara kalau bal Cina itu lebih ke fashion dan modelnya gitu. Jadi kakak bisa memulai dengan item apapun tergantung dari target pasarnya gitu. Nah tentukan target pasarnya baru kakak buka mau dari brand apapun ada kelebihan masing-masing dia. Ingat tentukan aja dan fokus dalam satu item tersebut, jangan pindah-pindah item. Nah di kaos oblong juga kita ada beberapa variasi loh. Di bal ini, di bal AJ ini ada yang kaos oblong warna, ada kaos oblong full hitam, ada yang kaos oblong full putih gitu. Nah kalau yang warna ini warnanya lebih ke campur random, semua warna ada di sini gitu. Mau warna putih, hitam, warna pelangi pun ada di sini. Nah tapi kalau yang hitam, ini contoh yang hitam ya. Yang hitam dari Mbak Aji ini dia lebih ke full hitam ya. Dia full hitam, memang dia khusus hitam ya. Tuh. Nah ini kaos hitam laki-laki, dia full hitam satu bal ini. Kalau untuk quantity dalam satu bal itu antara kaos hitam, kaos putih dan kaos warna itu sama kak. Kuantitinya kurang lebih 500 pieces ya. Gitu. Kuantitinya sama, cuman harganya aja beda-beda dia. Harga beda-beda dia. Karena tiap item itu kan beda-beda harga. Jadi tinggal tentukan aja mau buka yang mana, mau yang kakak. Biasanya kalau hitam-hitam itu segmen pasarnya itu anak-anak remaja ya, atau anak-anak motor, bisa ke anak-anak yang suka keluar gitu. Sementara kalau item warna itu kan lebih ke random gitu kan. Makanya harus mengenal pasar dulu. Untuk mengenal pasar itu semuanya bisa dilihat dari item. Contoh kita perbandingkan nih, jumpsuit jean dan jumpsuit katun. Jumpsuit jean itu kemana ininya segmen pasarnya? Jumpsuit jean itu biasanya segmen pasarnya dari usia 25 tahun sampai usia 35 tahun, itu jumpsuit jean. Kan jarang ibu-ibu yang umur 40 tahun pakai jumpsuit jean. Sementara kalau jumpsuit katun itu segmen pasarnya lebih ke ibu-ibu usia 35 ke ini ke atas gitu. Begitu kak. Contoh juga perbandingan kita anak tebal, anak tipis. Segmen pasar di mana bang? Segmen pasarnya itu kalau anak tipis itu dia lebih ke pakaian sehari-hari. Jadi orang-orang itu memang pakaian itu memang dibutuhkan, bisa dibawa tidur, bisa dibawa sehari-hari, bisa jadi bermain. Sementara kalau anak tebal itu dia lebih ke kondisi, situasi gitu. Iya cuaca, mungkin gak semua anak yang suka pakaian panjang gitu, karena kan gerah. Tapi ada tempat-tempatnya yang memang laku pakaian panjang gitu, seperti di daerah pergunungan,
daerah yang memang cuaca dingin atau panas itu bisa gitu. Atau buat malam juga bisa ya. Jadi semua item itu ada segmen pasarnya. Contohnya juga seperti dress katun dan dress chiffon. Nah, dress katun dan chiffon itu ada segmen pasarnya itu. Biasanya kalau dress katun itu dipakai itu usia-usia lansia gitu. Soalnya kalau dress chiffon itu lebih ke labil dia dipakai. Bisa ke ini anak-anak yang remaja gitu. Untuk membandingkan bagusnya dress chiffon, dress katun, semuanya bagus, semuanya kelebihan, semua ada segmen pasarnya, tergantung dari target pasarnya tadi. Makanya yang harus dikenal itu ada dari segmen pasar. Setelah kita menguasai satu pasar, kemungkinan suksesnya akan lebih besar. Karena kita udah tahu tuh apa sih yang dibutuhkan pasar, apa sih yang dibutuhkan audiennya gitu. Kita kan lebih enak memasukkan satu produk kan. Nah, untuk mengenai kode BAL itu macam-macam karena BAL juga mempunyai beberapa brand, banyak puluhan brand di ini. Ada seperti Aji, Good News, ada beberapa lain di Korea ada Jingsu, ada Yongjin, kayak Jepang ada Manki, ada Ikiwa, semua itu banyak namanya brand dan kodenya juga beda-beda. Biasanya kode itu singkatan nih, dari nama item gitu. Tapi ada juga yang bagian itu kodenya huruf, ada yang kodenya angka, beda-beda dia. Jadi menjual BAL itu bukan berdasarkan kode, berdasarkan item aja. Kalau kita kan lebih ke item. Jadi saya itu kalau ke pelanggan itu menanyakan bukan menanyakan kode, menanyakan itemnya apa yang mau dicari gitu. Nah tiap BAL itu beda-beda. Maka tinggal putuskan aja muka itu yang mana. Jangan takut dengan pasar, karena pasar itu adalah ini kita aset. Pasar aset. Kita harus mencari apa sih yang dibutuhkan pasar tersebut gitu. Kalau kita udah tahu itu udah profit. Dan usaha BAL ini ya kayak usaha BAL ini bukan ini ya, usaha BAL ini udah familiar, bahkan peminatnya itu atau pengusahanya itu bukan dari kalangan ibu-ibu atau bapak-bapak aja. Bahkan adik-adik kita yang mahasiswa pun banyak usaha baking. Mahasiswa, bahkan anak-anak yang SMA pun udah mulai usaha ya, gitu. Dia mereka sekolah ya pagi, siangnya mereka live atau bantu orang tua live gitu. Makanya itu jangan gengsi dalam satu usaha. Banyak orang yang menggeluti usaha ini ya, yang menyukai juga banyak dari kalangan ini sampai kalangan atas juga banyak suka orang memakai BAL ini. Jadi orang itu bisa mendapatkan harga dengan harga yang masih standar dan kualitas yang lumayan. Jadi begitu. Jangan takut dalam memulai. Karena kalau kita tidak mau mulai, kita nggak akan tahu nih ada gini. Kakak berjalan dalam satu tempat dan tempat itu belum pernah kakak tinjau. Kakak tidak mengetahui rutenya kemana-mana. Sementara kakak mau datang ke sana. Nah sementara di daerah itu nggak ada orang yang bisa kakak tanya. Kakak mau tetap di tempat atau mau berjalan? Walau terkadang nyasar. Tapi kalau jalan terkadang nyasar pasti sampai juga ke tujuan. Makanya harus butuh itu memulai. Mulai itu sangat penting. Kalau kita nggak mau mulai, karena dia stuck di sana, tempat di sana gitu. Sementara di sana orang yang mau tanya nggak ada. Terus apalagi kendaraan yang mau naik nggak ada pastinya. Dan orang juga nggak ada. Itu kan udah desa namanya desa tinggal, nggak ada penghuninya. Kalau sama saya itu lebih mending saya berjalan walaupun terkadang saya nabrak, saya sesat, nyasar atau bagaimana, nanti saya jalan berjalan gitu. Karena pastinya lama-lama pasti akan sampai juga ke tujuannya. Jangan pernah bingung dalam item, karena tiap item itu ada ilmunya, ada segmen pasarnya kak. Bisa mulai dengan item apapun, nggak usah takut dengan item apapun, karena item itu udah kita kupas dalam video-video sebelumnya. Semua item itu bisa dikelola.
Untuk mengetahui modal per pieces itu kakak tinggal ini aja, tinggal hitung berapa sih isi dalam per bal ini, berapa sih harganya, dibagikan aja. Nah, nanti akan tahu juga isi dalam satu piecesnya gitu. Bisa mulai dengan itu. Nah, contohnya seperti ini kak. Nah, ini adalah ini kak. Setiap item itu ada jenis-jenisnya, kak tinggal tentukan aja jenisnya kemana. Dan item apa sih yang kakak mau kelola gitu. Semua item itu bisa dikelola, asalkan kakak tahu cara pasarannya. Makanya yang awal itu harus mengenal pasar. Tapi kalaupun kita nggak mengenal pasar, kita nggak usah takut dalam mulai usaha. Kita bisa mulai dengan ini, bisa mulai dengan item yang kita suka aja gitu. Kenapa? Gitu. Karena apa? Kita nggak mengenal pasar, lalu kita nggak mau berjualan. Kan kita akan bahas nanti mengenai bagaimana sih cara kerja pasar tersebut. Kita bisa mengetahui dengan apa sih kegiatan yang di pasar itu gitu. Apa sih yang biasa dicari orang di pasar tersebut. Itu untuk mengenal pasar gitu. Jadi jangan takut dalam, walaupun kita nggak mengenal pasar, kita bisa mulai dengan apa yang kita suka terlebih dahulu. Contoh gini, saya ini orangnya suka pakai kaos. Kalau saya jual kaos keras, saya nggak akan pede jualnya. Karena apa? Saya kan sukanya pakai kaos. Saya nggak akan tahu apa sih yang enak dalam kaos keras itu. Tapi kalau saya jual kaos oblong, saya akan tahu. Karena saya suka memakainya. Dan untuk ukurannya, bahannya, bagian karetnya, saya kan mengetahui. Kita akan lebih mumpuni kalau kita mengenal materinya gitu. Kayak ini kan saya mengenal materinya. Nah, kakak juga, misalnya kakak suka pakai dress gitu, kakak bisa dengan dress cobanya, karena kakak udah tahu itu kan yang kakak biasa pakai sehari-hari. Jadi kakak bisa mengenal materinya gitu. Agak pemasaran juga mungkin lebih percaya diri lah daripada kakak yang nggak mengenal materi gitu. Begitu kakak. Jadi jangan takut buat ini mencoba. Karena kalau kita tidak mencoba, kita nggak akan tahu jalan, nggak akan tahu gitu. Bener nggak sih kata abang ini? Gitu. Kita mengetahui satu jalan yang berlubang karena kita udah melaluinya. Kita udah tahu dengan aliran tikungan yang tajam karena kita udah melewatinya gitu. Kalau kita nggak melaluinya, nggak melewatinya, kita nggak akan tahu. Entah di sana ada harta karun, entah di sana ada jurang, kita nggak akan tahu. Nah begitu, makanya kita tuh semaksimal mungkin lah kita harus memberanikan diri untuk keluar dari zona aman tersebut. Berani keluar dari zona aman. Kalau kita sudah berani keluar dari zona aman, caranya gimana bang? Kalau untuk pemula untuk keluar dari zona aman, jadi keluar dari kebiasaan apa yang kakak suka gitu. Jadi harus melawan gitu. Step per step itu harus melawan kebiasaan yang sangat kita sukai. Contoh begini, kakak senang dengan per hari kakak berbaring di rumah tanpa kegiatan. Itu menurut kakak kegiatan yang kakak sukai. Nah kakak bisa mulai dengan melawannya. Bisa mulai dengan mencuci piring, menyapu di halaman rumah gitu. Jadi lawan rasa itu. Nanti mindset itu akan datang sendirinya gitu. Kakak akan bisa melawannya gitu. Itu juga yang saya lakukan gitu. Saya bisa berbagi karena saya pernah melakukannya. Semua orang itu pernah ada di zona aman. Dan tinggal lagi caranya gimana sih cara orang itu keluar dari zona tersebut gitu. Itu yang harus kita pahami. Kalau saya belum terlalu memahami, tapi saya sudah pernah keluar dari zona itu. Saya sudah keluar. Jadi buat abang-abangku yang kakak-kakakku yang masih bertahan zona aman, kakak bisa mulai dengan ritual-ritual yang kecil gitu. Jadi bisa dilawan dikit demi sedikit kebiasaan buruk kita gitu. Bisa lawan dengan begitu. Jadi bisa mulai dengan apapun. Dan juga untuk mengirim nggak usah bingung.
orang ekspedisi itu mereka itu bisa memastikan, mereka yang menyanggupi, maka mereka lah yang akan memastikan mereka sampai dengan selamat gitu. Nggak harus ada ditakutin. Tip itu buat pemula itu untuk mengetahui penjual aman atau tidak, kakak bisa lihat di keseharian dia. Kan nggak mungkin lah kakak yang dari Ambon belanja ke Bandung beli satu bal langsung datang, kan rugi sama ongkosnya nanti, kan mahal ongkosnya daripada balnya. Nah dengan cara itu kan bisa mengikuti akun-akun dia terlebih dahulu, mengenal dulu. Kalau orang terdekat di daerah Bandung, keluarga atau sahabat, bisa meminta dia datang ke sini buat memastikan aja gitu. Nanti setelah tahu alamat gudang dia di mana, apa sih yang dia jual, kegiatan dia sehari-hari, dan kakak kan lebih yakin untuk melakukan transaksi selanjutnya gitu. Harus begitu kakak. Kalau bisa langsung datang ke tempat bis juga itu lebih baik kalau kita mengetahui apa sih yang ada di pasar tersebut gitu. Nah, dia gak bisa langsung memulai ya kak, memulai item-itemnya gitu. Kenapa sih banyak yang tanya ke saya, bang, kata toko sebelah nggak ada yang nggak ada yang grade-nya. Itu ada di bal-balnya, ada di brand bal-balnya kayak. Sementara ada beberapa bal yang ada grade. Contoh ini aja AJ. Nah, AJ ini dari item kaos MJP itu ada ininya, tipe dia. Dari kodenya juga beda, A18 dan A17. Dikenal A17 itu dengan yang nomor satunya, sementara A18 nomor 2-nya. Perbedaannya apa bang? Nomor 1 dan nomor 2. Kalau untuk bahannya tetap sama, dia sama-sama jin ya, nggak ada hantunya. Sama-sama jin, nggak ada hantunya. Yang membedakan itu hanya warna aja, menurut saya kayak lebih ke warna. Karena warna yang A itu mungkin lebih mencolok dia dari warna yang B. Tapi bukan berarti yang B itu warnanya buram, bukan. Yang A hanya sedikit lebih mencolok warnanya. Juga dia ada perbedaan harga ya. Hanya ya sama itu bahan, BB dan brand bal aja. Gitu. Yang A itu dikenal dengan lebih mencolok gitu. Nah, kayak item lain, nah kayak ini juga sama, beda loh, kayak kaos oblong laki-laki. Nah, dia ada kode 5, ada kode 7. Gitu. Ada satu dan yang duanya dia. Harganya juga jelas beda nih. Perbedaannya apa? Tetap sama dengan MJP itu. Warna, perbedaannya itu dengan warna. Dikenal dengan grade nomor satunya itu dikenal dengan warnanya lebih mencolok dari nomor 2-nya gitu. Nah, jadi begitu kak. Memang ada sih ada beberapa bal. Memang bal itu lebih dominan ke satu item, satu kode maksudnya. Satu kode. Tapi ada beberapa bal yang memiliki 2 kode gitu. Makanya ini semuanya benar. Orang yang bilang 1 kode itu benar, orang yang buat 2 kode itu benar, karena ada bal-balnya. Brand apa sih yang dia bilang gitu. Jadi bisa mulai dengan begitu kak. Kakak bisa mulai dengan item apapun. Semua item dari anak-anak, dewasa, atas ke bawahan, semua item itu bisa dikelola. Semua item itu ada segmen pasarnya. Semua item itu ada target pembelinya gitu. Jadi kakak bisa tentukan mulai dari yang mana dulu. Gitu. Setelah kakak memutuskan mulai dari item tersebut, nah kakak akan harus konsisten lah dengan item tersebut gitu. Kakak harus mengenalkan personal branding kita gitu. Mengenalkan pada orang. Nanti kalau udah kenal personal brandingnya, kakak kan lebih enak jualnya gitu. Nah setelah kakak dikenal personal brandingnya, kakak bisa ke item lain itu juga bagus kakak. Contoh, personal branding kakak udah dikenal dengan audien atau penonton itu sebagai penjual jas. Kan orang-orang yang nggak mau langsung ke pasar, biasanya kan sekarang kan jarang orang yang belanja langsung ke tempat, ke toko, ke mall atau ke pasar. Biasanya orang melalui HP kan. Nah orang akan mencari dari toko-toko kakak. Nah setelah algoritma kakak menaik, personal branding kakak dikenal, biasanya tuh urutan dari ininya akan peringkat 1. Jadi orang ketik itu udah keluar duluan kakak.
begitu. Makanya tingkat lakunya itu lebih besar dia kalau kita tidak dikenal personal brandingnya gitu. Jadi agak bisa mulai dengan item apapun, jangan kaget dengan satu item. Lihat toko Rami, orang Rami itu bukan karena memang itemnya dicari orang, bukan. Orang Rami itu karena personal brandingnya udah dikenal, akunnya udah dikenal sama orang, audiennya udah banyak, customernya udah banyak. Nah, untuk mendapatkan itu akan bisa memulai seperti orang itu harus bertahap dengan proses-prosesnya, harus tahan sama prosesnya gitu. Makanya nggak ada beras tanpa adanya padi, tanpa adanya petani. Nggak ada yang ini seketika gitu, semuanya dilakukan dengan proses. Jadi akan bisa mulai dengan prosesnya kalau mau personal branding Kakak dikenal gitu. Ini juga sarana bagus loh buat ibu-ibu. Biasanya kan ibu-ibu yang ibu-ibu ART lah, ibu rumah tangga ya. Ini juga sekarang ibu-ibu rumah tangga juga udah banyak usaha thrifting. Kenapa? Aku udah beberapa kali sharing dengan beberapa customer. Aku tanyakan kenapa ibu setelah uangnya dikumpulkan sama suami, ibu mau memutuskan dalam usaha. Dia bilang begini sama saya, kalau uang saya itu nggak dikerjakan, kasihan suami saya. Kan suami saya itu ada batas kekuatannya, ada batas kemampuannya, gitu. Ada batas umurnya. Kalau suami saya nggak kerja, nanti kita mau cari gimana? Uang ini kalau ditabung akan habis. Dari itu dia ibu itu memutuskan, dia memulai mau memutarkan uangnya, gitu. Jadi dengan begitu sampai sekarang alhamdulillah udah lumayan ya. Dari awal satu bal 1 bulan ya buka. Tapi sekarang udah bisa 1 minggu itu udah bisa 3 bal ya buka. Karena apa? Dia udah tahu cara pengelolaannya gitu. Di bal ini nggak ada yang buang sama sekali. Barang reject parah sekalipun, ya sobek parah sekalipun itu bisa diolah kembali, bisa didaur ulang atau bisa dibagikan buat ratingnya, buat giveaway gitu. Kakak bisa kasih pertanyaan di penonton kakak, pertanyaan. Dan nanti siapa yang benar bisa dapat itu. Itu juga memancing penonton gitu, memancing algoritma. Kakak bisa memulai dengan itu. Apa aja pokoknya bisnis kakak yang mau kakak mulai, lakukan gitu. Di pakaian ini tingkat kerugiannya lebih kecil kak dibanding kakak berjual itu makanan, kakak buka rumah makan atau kakak jualnya buah-buahan. Itu tingkat riskan dari kerugian itu besar. Kenapa? Kalau barang kakak tahu kenal pasar, kalau kakak nggak ini kurang enak masakan atau bagaimana, dan buah-buahan kakak nggak laku, itu kerugian itu udah kelihatan nyata. Sementara kalau pakaian ini mau lama pun nggak akan membusuk, dia nggak membasi, barangnya nggak membau gitu. Jadi tingkat kerugian ini lebih kecil. Apalagi sempat kakak udah mengenal personal brandingnya, orang-orang udah mengenal personal branding kakak, wih itu udah hoki kali. Begitu kakak. Jadi apa yang ditakutkan? Mulai dengan item apapun gitu. Ada juga ibu-ibu tuh yang usaha ini, ibu-ibu juga banyak. Ibu-ibu, bang kalau lab saya itu nggak mampu. Ini bisa nyata loh. Ada orang Kalimantan yang telepon saya kemarin. Dia tuh udah usahanya udah di 57 gitu. Tapi dia mau usaha gitu. Sementara dia udah menyadari kalau untuk seperti anak-anak yang lain online atau bagaimana dia nggak akan bisa gitu. Dan dia pun udah nggak kuat lagi katanya, tapi dia mempunyai uang untuk memulai usaha gitu. Tersaring sama dia, coba ibu cari beberapa ini orang yang menurut ibu tuh manajemennya bagus, orang yang jujur, baik gitu, dan orangnya itu memang mau bekerja gitu. Jadi gimana bang? Ibu iming-iming mereka, ibu tawarkan mereka dengan sistem berbagi untung gitu. Jadi berapa modal yang ibu dapat, itu ya yang akan dikeluarkan nanti. Nah nanti keuntungan dari modal tersebut ibu bisa bagi-bagi tanpa ibu harus kerja gitu. Jadi uang ibu lah yang bekerja gitu.
Sampai sekarang itu, nah, makanya ibu itu sampai sekarang dia tuh memilih ini, apapun item yang saya sarankan, bu ini enak nih karena lagi rame nih, aku bilang, dia pasti dia ambil gitu. Jadi dia tuh sebagai donatur gitu, sama kemarin donatur, jadi dia yang membiayai dalam satu bisnis gitu, tanpa dia harus mengontrolnya, karena dia orang itu udah dikasih tahu. Contohnya gini loh, kakak yang punya uang, kakak sebagai donatur yang punya uang, dan kakak udah tahu nih orang ini jujur dan bisa diajak kerja sama gitu. Dan kakak akan melepas uang, kakak kan nggak akan takut, karena kakak udah tahu modal yang harus dia dapatkan dan keuntungannya harus dihasilkan gitu. Maka kakak nggak akan takut gitu. Makanya usaha ini apa aja, siapa aja bisa kalau bahkan kakak sebagai pengusaha pun bisa. Oh bang, aku nggak sempat nih usaha karena apa, karena kesibukan aku sebagai inilah, kesibukanku sangat padat dan jadwalku memang padat gitu, nggak bisa, mungkin nggak bisa kalau usaha thrifting ini. Bisa mulai sama dengan orang lain, jadi kita bisa sistemnya itu menanam saham gitu. Jadi kita bisa memasukkan satu orang yang kita percaya gitu, nah untuk mengelola usaha itu tanpa kita harus mengontrolnya gitu. Kita hanya mengetahui modalnya aja gitu. Bisa, jadi nggak ada yang terhalang gitu dalam bisnis itu. Mau mencoba dengan item apapun bisa gitu. Paling kakak nih, ini ada juga nih orang Manado, itu Manado Pak Haji itu, dia tuh nggak jual eceran, tapi dia membeli bal itu udah puluhan gitu. Buat apa? Buat mengisi. Jadi dia tuh punya satu ruko kan, ruko yang sangat besar. Nah dia kan ada beberapa karyawan. Jadi karyawan itu sama kayak dia ibu yang kayak ini sistemnya, kayak ibu yang di Kalimantan. Jadi dia tuh nggak memberi gaji kepada karyawannya, dia lebih memberi lebih ke bisnis gitu. Karyawannya setelah mendapatkan uang, setelah uang modalnya keluar gitu, modalnya keluar baru mendapatkan penghasilan. Jadi orang itu yang mengelola uangnya, orang itulah yang nanti akan menguntungkan kita. Jadi bisa mulai dengan item apapun kan. Dan usaha juga nggak harus kita yang turun, orang turun pun juga bisa menguntungkan. Nah ini, jadi tetap memulai, apa aja bisa dimulai. Jangan takut dalam memulai kak. Kalau kita nggak memulai, kita nggak akan tahu, kemana arah yang akan kita ini. Tak sabar. Orang yang sukses itu adalah orang yang sabar, orang yang berani bertindak, orang yang mentalnya kuat, orang yang punya perencanaan strategis yang baik. Mempunyai keempat itu, kemungkinan sukses akan lebih besar. Sukses akan lebih besar. Kenapa? Karena udah dapat 4 kategori cara paling akurat membuat menjadi pebisnis yang sukses. Udah aman, semuanya aman. Kalau pada dapat 4 itu aman banget. Jadi bisa segera dimulai ya kan. Bisa mulai dengan hal-hal yang kecil mungkin. Bisa mulai dengan pakaian anak yang harganya minim, yang harga 4 jutaan. Atau bisa mulai dengan pakaian yang harga 5 jutaan gitu. Nanti kalau memang kita udah mampu, bisa kita drop juga gitu. Biasanya main bal ini dia tuh orang suka drop. Contohnya kakak mainnya pakaian apa, kaos oblong sebenarnya. Jadi setelah kakak dikenal, kakak udah tahu keuntungan di dalam kaos oblong tersebut, kakak akan biasanya mendrop barang gitu, untuk memastikan bahwa kakak tuh nggak kekurangan barang, biasanya begitu. Jadi begitu kak, segera aja memulai, jangan menunggu-nunggu. Kalau menunggu-nunggu kita nggak akan tahu nih, nggak akan sampai gitu. Kalau menunggu kita nggak akan tiba di tempat, maka kita akan terhanyut dalam perjalanan. Dan juga kalau kita nggak dilantari dengan langkah, nggak akan sampai. Berjalan dengan langkah itu akan sampai. Langkah itu mencoba gitu. Jadi harus mencoba terlebih dahulu.
Jadi jangan takut belum mencoba. Apa sih yang ditakutkan? Kenapa sih harus takut? Kok orang-orang bisa, saya nggak bisa gitu? Kan itu mindsetnya kan begitu orang-orang. Brand baru banyak ya, tinggal tentukan aja buka yang mana. Jangankan item pakaian kak, kakak mau bergerak di perabotan juga ada. Ini yang kita ceritakan bukan perabotan rumah tangga ya, bukan dispenser, bukan kuali, bukan panci, bukan kompor, tapi perabotan untuk kebutuhan perlengkapan rumah, bed cover, spray, handuk, selimut itu ada. Masing-masing itu punya item sendiri. Tapi kakak-kakakku sudah semuanya terima kasih atas waktunya di hari ini. Saya Muhammad Akan dan semangat selalu.